yang pitarya sekolah sampai ning kene ana kita lokakan. Saya Asrif dari Balai Bas Jawa Timur. Saat ini menjabat sebagai Kepala Balai Bas Jawa Timur. Program revitalisasi ini adalah program kementerian dan saya selaku Satker kementerian di daerah memiliki tanggung jawab untuk mendampingi tim dari pusat. Tim dari pusat itu ada 2 orang yang datang, yakni Mas Ahid dan Mas Radit. Mereka pemilik program dan saya selaku pemilik daerah. Tujuan program ini tentu bahwa revitalisasi. Tidak semua sastra lisan harus revitalisasi, tetapi adalah sastra yang berpotensi terancam punah, sastra yang mengalami penurunan frekuensi pertunjukan, maka kemudian oleh Kementerian Pendidikan melalui Badan Bahasa di pusat datang untuk melakukan revitalisasi. Nah, bagaimana dan posisi Balai Bahasa Jawa Timur? Kami akan terus melakukan pemantauan atas program ini. Kami akan terus memotret bagaimana pacul goang ini berjalan. Apakah ini akan sukses atau kemudian tetap seperti kemarin? Nah, tugas kamilah di daerah selaku unit dari Kementerian Pendidikan, unit dari Badan Bahasa untuk terus berkomunikasi dengan para budayawan, dengan para seniman dan berbagai organisasi di Banyuwangi agar tradisi pacul goang ini tetap berjalan dengan baik dan bahkan diterima oleh anak-anak milenial. Ini proses penting karena ketika ini tidak sampai pada mereka, maka kita bisa menghitung tahun berapa tradisi ini akan punah. Karena mau suka tidak suka, anak milenial adalah estafet kita, estafet kebudayaan Banyuwangi atau kebudayaan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jajang wolo tinggo mentok dedek pikirane bodoh digawe-gawe. Itu orinya. Ori. Untuk yang kedua, ang nomor loro iki mu kok cakwan gawa dhewekan iki mau. Dadi awak pek mau iku mau. Menawi lepat nyuwun sapura. Isine kotok emake tolik kecebul gentong blu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Akhid Prastiawan dari Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa Sastra Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada saat ini kami sedang melakukan kegiatan yang itu berupa revitalisasi bacaan pacul goang di wilayah Banyuwangi. Kemudian dalam proses pelatihan penentuan lokasi pelatihan revitalisasi ini, sebenarnya kita ada beberapa kegiatan tahapan. Yang pertama adalah kita melakukan di dalam kegiatan pelindungan itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pemetaan sastra. Di sana kita melakukan pemetaan semua sastra, baik itu sastra lisan, sastra cetak maupun sastra tulis atau manuskrip. Kita petakan, kita inventarisasi, kemudian kita jadikan suatu peta sastra. Karena sebagai pendamping peta bahasa yang sudah dipunyai oleh Badan Bahasa. Kemudian setelah dilakukan pemetaan, kita melakukan kajian vitalitas atau daya hidup dari sastra itu. Ini biasanya berkenaan khusus tentang sastra lisan, karena kalau sastra cetak yang manuskrip itu sudah terancam punah. Jadi kalau sastra lisan kita lihat dari tingkat daya hidupnya, apakah dia terancam punah atau hampir punah atau malah sudah punah sama sekali. Kemudian dari hasil yang samai yara heman
ya terus yang jelun jarang kita turune melungkar wis tangan dulur nganggo sabun jaga jarak ambi nganggo masker. Perkembangan kan zamane Pak Aljun mosok ono pantun iki soalnya Covid durung lair. Iku gawene nebengai. Gawene nebengai ya. Iku anon karepaken kok besok bisa begitu iku bisa gawe. Tapi lagune iki pas. Aja engko di mal enak kok kasane serta dilagoni enak. Ono amit iki kadang lebih. Ya kadang lebih, kadang kurang akhirnya kuku. Kemudian dari hasil fasilitas ini kita mengadakan setelah kita kaji, kita baru bisa menentukan tahapan selanjutnya, yaitu yang pertama berupa konservasi. Kalau penentuan konservasi ialah sastra cetak yang sudah punah, jadi kita melakukan pendokumentasian, melakukan perekaman sehingga sastra itu bisa diketahui oleh generasi selanjutnya, karena sastra itu sudah tidak bisa berkembang di lingkungan masyarakat daerah setempat. Kemudian yang kedua adalah kegiatan revitalisasi. Nah, ini yang dilakukan di wilayah Banyuwangi. Kegiatan revitalisasi ini berupa yang pertama yaitu pelatihan dari generasi tua atau dari para maestro, dari para penggiat sastra, menurunkan ilmunya kepada generasi muda untuk melestarikan sastra lisan yang ada di wilayah setempat. Untuk wilayah Banyuwangi kemarin kita menentukan Pacul Guang berdasarkan hasil masukan dari beberapa narasumber yang kita hubungi. Yang pertama Bapak almarhum Hasan Sentot yang kemarin saya hubungi, tetapi mungkin takdir berkata lain, saya tidak bisa bertemu langsung dengan Pak Hasan Sentot. Kemudian saya mengadakan koordinasi juga dengan Mas Antari Sarwan Yusuf dari Sengker Uwong Belambangan. Kemudian baru kita mikul ternyambiang sawai. Kemudian baru kita dikomunikasikan atau dihubungkan dengan Dewan Kesenian Belambangan, sehingga baru kita bisa menentukan revitalisasi apa yang akan kita adakan. Akhirnya disepakati pemacahan Pacul Guang. Dalam proses revitalisasi Macahan Pacul Guang ini ada dua tahapan yang akan kita lakukan, yaitu berupa pelatihan yang saat ini kita lakukan terhadap para generasi muda dengan memateri para pegiat sastra atau para maestro-maestro sastra Pacul Guang. Kemudian setelah kegiatan ini selesai akan kita adakan festival atau pentas seni dalam hal ini untuk mementaskan hasil pelatihan tersebut. Kemudian setelah ini selesai keseluruhannya, baik itu konservasi dan revitalisasi, kita ada satu kegiatan lagi yaitu berupa pencatatan atau registrasi yang akan dilakukan oleh Badan Bahasa sehingga menjadi database untuk seluruh sastra lisan yang ada di wilayah Indonesia. Itu untuk tahapan-tahapan yang ada di pelindungan sastra. Tuku pare ora kulimong telau kemat mekul teter nyambiang sawai. Wes melakukan corona wes. Kesuwun. Monggo itu untuk tahapan-tahapan yang ada di pelindungan sastra, karena untuk saat ini kebetulan saya dipercaya menjadi koordinator pelindungan sastra yang membawahi kegiatan seluruh pelindungan sastra di baik di balai, kantor maupun di pusat.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Maulana. Alamat saya Dusun Karanganyar, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogo Jambi, Kabupaten Banyuwangi. Di mana latar belakang saya sebagai mahasiswa di salah satu Universitas Politeknik Negeri Banyuwangi mengambil jurusan peternakan. Dan di sini saya tidak hanya menjadi mahasiswa, dalam pelatihan kali ini saya cukup merasa bangga dan terharu bahwasanya di mana anak-anak muda pada zaman saat ini atau generasi milenial yang tidak hanya harus memikirkan masa depan bangsa, namun harus memikirkan kelestarian budaya yang ada di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, saya sebagai pemuda merasa mempunyai tanggung jawab sepenuhnya terhadap budaya, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Dan kali ini adalah pelatihan mocoan pacul goang, di mana yang telah dilestarikan oleh para bujangga pada zaman dahulu. Dan kali ini semoga dengan pelatihan ini memunculkan bibit-bibit baru, memunculkan generasi-generasi muda penerus dari mocoan pacul goang yang nantinya akan terus menjaga dan terus melestarikan dari kesenian tersebut. Dan di sini kesan pesan saya menjadi peserta sangat senang dan sangat merasa bangga dan juga sedih karena adat ataupun budaya pacul goang ini hampir hilang dan tergerus oleh masa. Oleh karena itu saya mengajak rekan-rekan semuanya, teman-teman seperjuangan untuk selalu junjung dhuwur mendem jero jeratete bangsa jare wong Osing. Maksudnya itu harus meninggikan kepercayaan, meningkatkan rasa bangga terhadap kepemilikan suatu kesenian atau suatu latar belakang adat sebagai bangsa Osing yang ada di Nusantara, khususnya Republik Indonesia. Ya, jadi untuk output atau pengeluaran dari pelatihan ini nantinya saya sendiri mungkin akan mengajak rekan-rekan baik dari kalangan budayawan maupun kalangan awam untuk mempelajari lah atau minimal mengetahui apa itu dari mocoan pacul goang yang sudah dilatih oleh para senior-senior kami yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Dan nantinya akan dibentuk suatu grup-grup, baik grup-grup kecil maupun grup-grup besar yang akan ditampilkan baik itu di BIFES, Banyuwangi Festival, atau yang ditampilkan di kawasan masing-masing demi melestarikan budaya ini. Dan salam saya untuk para rekan-rekan, janganlah malu dan banggalah mempunyai adat dan istiadat Kabupaten Banyuwangi. Tetap lestari budaya Banyuwangi. Alhamdulillah dulur, iki kanca nom-noman Banyuwangi hang dadi mata rantai. Par mata rantai penyambung yo. Penyambung toko generasi tua yang sudah meninggali warisan seni budaya. Nah, warisan seni budaya ini kalau yang pelakunya sudah meninggal, sebelum ditinggalkan kepada generasinya, waduh, ini kita sangat kehilangan salah satu bentuk seni yang ada di Banyuwangi, sehingga nanti anak-anak kita bisa bercerita dulu pernah ada kesenian mocoan pacul goang, tokoh-tokohnya
Alcin, Jainuri, Mbak Ona, Kang Sapii, ono maning Kang sapa? Kang tuweke mau. Watu Kebu kau. Bang Jubaidi, Kang Mesran. Iku ku bisa ceritane bungen tau ono. Nah, kendi carane ceritane hing getiku. Dulu pernah ada, tidak seperti itu. Sekarang masih ada. Nah, makanya dari Badan Bahasa Kementerian Kebudayaan Pendidikan Pusat bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Dewan Kesenian Blambangan dan Sangker Kowung Blambangan mencoba menggali potensi anak-anak muda yang konon ini sudah menjadi jenangan, sudah dijenang di sanggarnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing. Nah, kita ini menyediakan cetakannya apa? Mocoan Pacul Guwang, supaya dikemas menjadi apa? Ya menjadi tontonan. Yang dikemas apa? Materi atau sarana penyampaiannya. Disitulah misi utamanya apa? Menghidupkan kembali keberadaan sastra lisan. Nah, ini intinya di sana. Jadi revitalisasi sastra lisan yang ini menjadi materi pokok untuk menjadi sarana penyampaian, kemasannya melalui kesenian mocoan Pacul Guwang. Diharapkan dengan adanya pelatihan semacam ini, ada bibit-bibit baru, grup-grup baru yang ini mereka bisa kita undang dalam segala kegiatan yang segala event yang gandeng. Mereka bisa tampil dengan kemasan lawak tetapi bentuknya kan gitu, bungkusnya lawak tapi bentuk penyampaiannya yang di dalam adalah mocoan Pacul Guwang. Ini nantinya akan muncul anak-anak muda, bahkan ketika kita saksikan tadi itu muncul ide peserta itu misalkan ditampilkan dalam satu panggung, kita membentuk 2 grup kur itu kanan kiri, yang komandannya ada masing-masing, yang bawa tengahnya ini komandannya 1 orang, sehingga dialognya hanya kepada komandan kanan kiri, tapi laik-laiknya bisa kur bersama-sama saut-sautan. Alangkah luar biasanya barangkali ya. Selamat menunggu, selamat menyaksikan, dan selamat menikmati hasilnya nanti. Kapan? Malam. Berkutut arep demenan maki pego mutut eman bekul teter nyambang sawai. Ya, jadi kegiatan revitalisasi sastra lisan Macaan Pacul Guwang ini sebenarnya sudah kita rencanakan di awal tahun. Tapi sebelumnya, sebelum kita menargetkan kegiatan Macaan Pacul Guwang ini, telah kita telaah dulu yang namanya pemetaan sastra. Karena bagian penting dari sebuah revitalisasi itu dimulai dari sebuah pemetaan sastra. Dari pemetaan sastra itu akan diketahui sastra-sastra apa saja yang hidup atau berkembang di masyarakat. Nah, setelah dilakukan pemetaan sastra, selanjutnya adalah kajian vitalitas sastra. Nah, dari sini, dari kajian vitalitas sastra ini, kita akan melihat status dari karya sastra itu. Nah, apakah sastra itu kritis
punah ataupun daya hidupnya masih berkembang di masyarakat. Kemudian dari kajian vitalitas sastra ada juga kita melakukan tahap selanjutnya yaitu konservasi sastra. Nah, di dalam konservasi sastra ini kita melakukan perekaman, digitalisasi. Jika sastra itu merupakan sastra lisan, maka kita akan melakukan perekaman. Karena sebelum sastra itu mulai punah, kita harus memiliki dokumentasi dari sastra lisan itu. Contohnya, apabila suatu kondisi sastra itu mulai punah seperti katakanlah sastra lisan Macan Pacul Goang ini bisa dibilang itu tidak punah, akan tapi penutur mudanya sudah mulai berkurang. Nah, maka dari itu kita lakukan kegiatan revitalisasi ini. Kemudian setelah dilakukan konservasi akan dilakukan revitalisasi. Nah, dalam revitalisasi ini kita melibatkan banyak kaum muda, kaum dari generasi muda ini. Untuk apa tujuannya? Untuk ada pewarisan dari generasi terdahulu kepada generasi yang masih muda. Tujuannya adalah agar sastra lisan Macan Pacul Goang ini tidak mengalami kepunahan. Di dalam amanah undang-undang, pelindungan terhadap bahasa dan sastra daerah masuk ke dalam ranah Pemda setempat. Kita dari pemerintah pusat hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai mediator perpanjangan tangan pemerintah ke dalam masyarakat. Nah, pelindungan sebenarnya itu ada di dalam payung Pemda setempat.